Belajar cara membaca halaman meta editor. Yang Anda lihat ini adalah halaman meta editor. Bagi pemula tentunya Anda ingin tahu bagaimana step awalnya atau langkah-langkah awalnya membuka halaman meta editor ini. Cara membuka halaman meta editor ini adalah sebagai berikut. Buka MetaTrader 4 Anda atau MT4 Anda. Kemudian klik menu MetaQuote Language Editor atau dipendekkan menjadi MQL4. Nah, tampilan halaman meta editornya. Bagaimanakah cara membacanya? Sebelum itu Anda harus membuat lembar kerja baru. Caranya klik menu New. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor karena contohnya di sini misalkan akan membuat proyek robot forex Expert Advisor. Kemudian klik Next. Kolom name tambahkan nama robot forexnya. Anda bebas untuk menamai robot forexnya. Misalkan robot baca meta editor. Kemudian kolom author isi dengan nama Anda. Misalkan Cahyono. Kolom link isi dengan URL website Anda. Bagi Anda yang tidak punya website, kolom link ini boleh dikosongkan seperti ini. Kemudian klik Next. Kemudian klik Next. Kemudian klik Finish. Nah, terbuka lembar kerja halaman meta editor dengan judul Robot Baca Meta Editor. Tampilan halaman meta editornya tidak terlalu luas. Disetting dulu supaya menjadi lebih luas. Close kolom navigator. Close kolom toolbox. Yang Anda lihat sekarang adalah di baris nomor 1 sampai 5 adalah tulisan seperti ini. Tulisan ini tidak terbaca oleh program MQL4 karena di depan itu ada /2-nya. Kemudian baris 6 sampai 9 ini adalah tagar properti copyright. Ini isinya adalah nama Anda. Kemudian tagar property link ini kosong. Ini karena URL website Anda tadi tidak Anda tuliskan. Boleh Anda tambahkan secara manual, yaitu dengan mengetikkan URL website Anda. Kemudian tagar property version adalah versinya dari MQL4 ini. Kemudian tagar property strike ini coding barangkali tidak ini ya, tidak salah ya. Ini coding MQL4 itu lebih terperinci atau lebih detail dalam penggunaan codingnya. Misalkan Anda menulis coding yang Anda tulis, misalkan codingnya jadul, maka nanti akan muncul error. Nah, supaya tidak error, Anda bisa tidak memakai tagar property strike ini. Misalkan dinonaktifkan dengan menambahkan garis miring 2. Dalam proses membuat EA, tulisan ini tidak terlalu penting untuk Anda, apalagi Anda masih pemula. Maksudnya tidak terlalu penting Anda bahas, apalagi Anda pelajari apakah kegunaannya. Jika Anda masih gaptek MQL4 atau masih pemula dalam bahasa pemrograman MQL4, coding yang penting dalam halaman meta editor ini adalah coding 3 fungsi berikut ini. Nah, ini saya kasih tahu cara membacanya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Selain itu, dengan klik tombol subscribe, Anda sudah berlangganan gratis video panduan belajar bahasa pemrograman MQL4 bahasa Indonesia untuk membuat EA robot forex di MQL4. Saya lanjutkan mengenai cara membacanya halaman meta editor ini. Tutorial ini kategorinya untuk pemula atau bahkan untuk Anda bapak-bapak yang masih gaptek MQL4 atau meta editor. Jadi kalau Anda itu sudah mahir dalam MQL4, Anda harap maklum. Saya lanjutkan cara membaca halaman meta editor. Pertama, Anda akan menemukan tulisan in, on init, dalam kurung, tutup kurung. Kurung kurawal buka, tulisan written dalam kurung in underscore succeeded, tutup kurung titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Keseluruhan coding ini namanya adalah fungsi on init. Fungsi on init ini
kegunaannya, yaitu hanya membaca coding MGL4 itu sekali saja saat EA-nya dipasang atau di-attach to adjust, dipasang ke grafik korek. Ini saya berikan contohnya. Yang saya tulis barusan adalah alert. Alert ini bunyinya adalah selamat belajar membaca meta editor. Klik compile dulu. Di pojok kiri bawah, 0 error, 0 warning. Artinya sintak alertnya sudah benar pengetikannya. Kemudian ini akan saya coba apakah EA-nya kalau dipasang ke grafik korek EURUSD akan muncul alert hanya satu kali saja. Untuk mengetesnya, buka dulu MetaTrader 4-nya, klik tool, klik trading terminal. Ini adalah robot korek yang barusan dibuat, klik kanan, klik attach to adjust. Tujuannya untuk memasang EA-nya ke grafik korek EURUSD. Klik common, klik allow live trading, klik OK. Nah, alertnya sudah muncul tulisan selamat belajar membaca meta editor. Tulisannya ini munculnya hanya sekali. Nah, inilah maksud dari kegunaan fungsi onInit ini, bahwa coding yang ditulis di dalam body fungsi onInit ini akan dibaca oleh program MGL4 sekali saja saat EA-nya dipasang di grafik korek. Sekarang sintak alert ini saya pindahkan di bagian bodinya fungsi onTick. Scroll halamannya ke bawah. Nah, ini adalah fungsi onTick. Coding yang ditulis di dalam fungsi onTick ini, misalkan codingnya adalah alert ya, nanti oleh EA akan dibaca atau dieksekusi atau dijalankan berkali-kali. Karena onTick ini maksudnya adalah pergerakan tick, pergerakan harga yaitu harga mata uang yang diperdagangkan di pasar korek dunia. Harganya bergerak, yaitu karena harganya naik turun pergerakannya. Nah, ini saya klik compile dulu, tapi sebelumnya EA-nya dilepas dulu. Anda biar paham perbedaannya. Cara melepas EA atau cara meremove EA, klik kanan pada grafik korek, kemudian klik expert episode, klik remove. Kembali ke halaman meta editor. Nah, ini saya klik compile. Nah, kemudian klik tool, klik trading terminal untuk membuka halaman meta editor. Nah, ini EA-nya. Klik kanan, klik attach to adjust untuk memasang EA-nya ke grafik korek EURUSD H1. Kemudian klik allow live trading. Klik OK. EA sudah terpasang di grafik korek. Nah, alertnya sudah muncul tapi sekali. Nah, ini muncul lagi 2 kali. Nah, muncul lagi 3 kali. Padahal ini belum diaktifkan menu auto tradingnya. Nah, ini saya aktifkan. Nah, itulah perbedaannya fungsi onTick dan fungsi onInit. Saya ulangi lagi penjelasannya. Coding yang dituliskan di dalam body fungsi onInit ini akan dibaca atau akan dijalankan oleh EA hanya sekali saja saat EA-nya dipasang ke grafik korek. Saya nonaktifkan lagi. Kemudian saya ulangi. Coding yang ditulis di dalam bodinya fungsi onTick ini akan dieksekusi oleh EA berkali-kali berdasarkan ada tidaknya pergerakan harga. Nah, ini alertnya tadi bunyi terus. Karena itu munculnya berdasarkan adanya tick. Nah, ini saya nonaktifkan, klik auto trading, kemudian saya close kolom kotak pop-up-nya, kemudian EA-nya saya remove. Nah, yang dimaksud tick itu ini ya Bapak-bapak. Nah, ini pergerakan naik turunnya harga. Nah, ini semoga Anda paham apa yang dimaksud dengan tick. Kemudian penjelasan cara membaca halaman meta editor berikutnya adalah yang ini. Nah, ini ada fungsi on the init. Coding yang ditulis di dalam body fungsi on the init ini akan dijalankan oleh EA sekali saja saat EA-nya di-remove atau dihapus dari grafik korek. Coding yang ditulis di sini biasanya adalah label, yaitu contohnya tulisan-tulisan yang ada di grafik korek. Supaya Anda paham, saya berikan contohnya. Scroll dulu halaman meta editornya ke bawah. Nah, ini saya buat dulu fungsi yang bisa memunculkan tulisan di grafik korek.
Nah, ini saya tuliskan fungsi namanya label info akun. Ini nanti kegunaannya untuk memunculkan tulisan di grafik Furek terkait dengan informasi akun Fureknya. Nah, codingnya seperti ini. Saya perbesar supaya teman-teman dapat melihatnya dan lebih mudah mencontohnya. Nah, ini perhatikan. Saya scrollnya pelan-pelan. Silahkan dilihat. Kalau perlu dicontoh, dipraktekkan dengan cara menuliskan secara manual di halaman meta editor yang sudah Anda buka. Silahkan dilihat. Silahkan dicontoh. Usahakan Anda suka untuk mengetik coding manual MVL4-nya dengan kreasi tangan Anda sendiri. Karena dengan suka mengetikkan coding MVL4 ini, maka Anda nanti akan terbiasa dengan MVL4 dan kedepannya Anda akan mahir dalam bahasa pemrograman MVL4. Nah, ini diketikkan di dalam bodinya fungsi onTick ini. Ini namanya memanggil fungsi ini ya, fungsi label info account ini, supaya kalau EA-nya dipasang ke grafik Furek, fungsi ini dapat memunculkan tulisan-tulisan. Saya klik compile. Ada error, diperbaiki dulu. Klik compile. Errornya masih 1, diperbaiki dulu. Error sudah tidak ada. Dilihat di grafik Fureknya apakah sudah muncul tulisan-tulisan. Nah, ini robotnya dipasang ke grafik Furek EUR USD. Klik menu auto trading. Nah, ini sudah muncul tulisan-tulisan seperti floating, balan, equity, order, dan account. EA-nya ini akan saya hapus atau remove. Caranya klik kanan, klik export erasure, klik remove. Nah, perhatikan. Tulisan ini itu tidak bisa ikut terhapus. Cara menghapusnya yaitu dengan klik cat, klik objek list, kemudian ini dicentang semua baru dihapus. Supaya tulisannya tadi ikut terhapus saat EA-nya di remove, nah tambahkan coding di dalamnya fungsi onTheInit seperti ini. Sekali lagi saya beritahukan bahwa tutorial ini adalah kategorinya untuk pemula atau bahkan untuk bapak-bapak yang masih gaptek coding MGL4. Tujuan saya membuat tutorial ini supaya ketika Anda membuka halaman meta editor yang pertama kalinya, paling tidak Anda bisa membaca apa kegunaan dari fungsi onInit ini, kemudian fungsi void onTheInit ini, dan fungsi onTick ini. Nah, tadi supaya tulisannya itu bisa ikut terhapus saat EA-nya di remove, di dalamnya body fungsi onTheInit ini tambahkan coding seperti ini. Nah, tambahkan tulisan objek delete all. Nah, kegunaan dari coding objek delete all ini adalah untuk menghapus semua tulisan saat robot Fureknya di remove dari grafik Furek. Jadi, semua coding atau script atau sintak yang ditulis di dalamnya fungsi onTheInit ini akan dibaca oleh MGL4 itu saat EA-nya di remove dari grafik Furek. Nanti akan dibaca, kemudian akan dijalankan saat EA-nya dilepas dari grafik Furek. Saya tesnya. Nah, ini klik tool. Klik trading terminal. Kemudian EA-nya dipasang. Nah, ini saya nonaktifkan dulu menu auto tradingnya. Nah, ini ya, bapak-bapak, tulisannya sudah muncul. Nah, ini nanti akan ikut terhapus saat EA-nya di remove. Nah, dengan demikian Anda nanti paham cara membaca halaman meta editor ini khususnya untuk bagian ini, fungsi onTheInit ini. Yaitu fungsi onTheInit ini akan menjalankan perintah saat grafik Fureknya di remove. Perintahnya berupa menghapus semua tulisan yang ada di grafik Furek.
Nah, sekarang saya remove-nya ini ya, robot kureknya. Seharusnya nanti tulisannya ikut terhapus. Klik kanan. Oh, saya klik kanan sebelah sini aja biar Anda bisa melihat ini tulisan ini. Klik kanan, klik expert evisor, klik remove. Oh, ini belum ikut terhapus. Nah, ini ada yang perlu saya koreksi. Tunggu dulu. Cara mengoreksinya, buka halaman meta editor. Nah, ini harus diklik compile dulu setelah Anda menuliskan coding ini, supaya coding ini oleh MKL4 dibaca coding tambahan yang terbaru. Klik compile. Kemudian di grafik korek EURUSD ada tulisannya. Nah, ini EA-nya sudah terpasang. EA-nya akan saya remove atau saya hapus. Ini nanti tulisannya akan ikut terhapus seharusnya. Cara meremove EA-nya, klik kanan, klik expert evisor, klik remove. Nah, tulisannya sudah ikut terhapus. Cara baca meta editor itu seperti itu ya, Bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan seputar materi atau penjelasan yang barusan saya sampaikan, tuliskan di kolom komentar. Kalau Anda suka video ini, klik like. Supaya video ini bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang lain, Anda boleh membagikan link video ini ke teman-teman Anda lewat WA atau status Facebook Anda. Terima kasih Anda sudah klik dan menonton video tutorial belajar cara membaca meta editor ini sampai selesai. Selamat belajar bahasa pemrograman MKL4. Sukses menjadi kreator robot korek ada di depan Anda. Terima kasih.